Dengan sejarah ribuan tahun, ideologi yang kuat, dan jaringan kekuatan tak terlihat yang menyebar dari Lebanon hingga Yaman, Iran bukan lawan biasa. Inilah 5 alasan kenapa banyak negara, bahkan negara adidaya, sebenarnya takut pada Iran. Pertama, soal teknologi nuklir Iran. Iran mungkin belum mengakui memiliki senjata nuklir, tapi program nuklir mereka bukan lagi rahasia. Sejak 2003, laporan-laporan dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menyebut Iran terus memperkaya uranium. Tahun 2022, Iran tercatat memiliki stok uranium yang telah diperkaya hingga 60%, hanya satu langkah teknis dari tingkat senjata nuklir. Amerika dan Eropa pernah berharap pada kesepakatan nuklir JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Tapi sejak Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu pada 2018, Iran kembali tancap gas. Dan dunia pun kehilangan kendali. Yang membuat negara lain takut bukan cuma soal bom atom, tetapi fakta bahwa Iran bisa menggunakan senjata itu sebagai alat tawar yang mematikan. Dengan hanya mengancam akan membuatnya, Iran sudah bisa membuat Israel dan Amerika berpikir 2 kali untuk menyerang. Kutipan dari ex-pejabat intelijen AS menyebut, Iran bisa mencapai bom nuklir dalam waktu kurang dari 3 bulan jika mereka putuskan. Dan itu adalah ketakutan terbesar kami. Dan lebih mengerikannya lagi, Iran punya sistem pertahanan bawah tanah. Reaktor nuklir Fordo dan Natanz dibangun dalam bunker anti-bom, terlindungi dari serangan udara biasa. Israel tahu ini, Amerika tahu ini, tapi keduanya belum berani mengambil risiko menyerangnya secara langsung. Kedua, jaringan proksi bersenjata yang tersebar luas. Iran bukan sekadar negara, ia adalah sponsor utama kekuatan non-negara yang paling aktif dan paling disiplin di Timur Tengah. Dari Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Hashd al-Sha'abi di Irak, hingga kelompok Syiah di Suriah dan Bahrain, Iran membangun jaringan tentara bayangan yang tak kalah kuat dibanding militer negara-negara resmi. Bayangkan ini, Hizbullah memiliki lebih dari 150.000 roket dan rudal yang diarahkan ke Israel. Houthi di Yaman menyerang kapal-kapal dagang di Laut Merah, membuat ekonomi global terguncang. Milisi Syiah di Irak melancarkan serangan roket ke pangkalan es, dan semuanya terkoordinasi, terhubung, terlatih oleh IRGC. Dalam strategi militer Iran, kemenangan bukan selalu harus di medan perang, tapi di ganggang kota, di pegunungan, dan melalui kekacauan. Meltekab ini strategi pembunuhan simetris. Hype de bipinnya, mimpi chef Rejung. Ketiga, kekuatan pasukan elit IRGC dan Quds Force. Saat dunia menyebut militer, mereka membayangkan seragam dan tank. Tapi IRGC bukan cuma militer, mereka adalah ideologi. IRGC, atau Islamic Revolutionary Guard Corps, bukan bagian dari militer konvensional Iran. Mereka berdiri sendiri, berkuasa, kaya, dan punya jaringan intelijen yang sangat luas. Yang paling ditakuti, Quds Force, divisi elit IRGC yang khusus menangani operasi luar negeri. Mereka disebut-sebut sebagai arsitek utama strategi proksi Iran di Suriah, Irak, dan Lebanon. Sebelum tewas oleh serangan drone AS, Jenderal Qasem Soleimani adalah simbol kekuatan tak terlihat Iran. Dia bukan hanya komandan militer, ia adalah diplomat, perencana strategi, dan ikon perlawanan Syiah global. Kalian mungkin bunuh dia, kata pejabat Iran saat itu, tapi kalian tidak bisa membunuh idenya. Kini meski Soleimani telah tiada, Quds Force tetap hidup. Mereka terus melatih Syiah, membiayai, dan menyebarkan pewildan ke seluruh wilderness. Keempat, pengaruh ideologis dan revolusi permanen. Iran bukan sekadar negara Islam, tapi juga negara dengan ideologi revolusioner. Sejak revolusi Islam tahun 1979, Iran memposisikan dirinya sebagai pelindung umat Islam yang tertindas, terutama kaum Syiah. Dan, itu membuatnya punya magnet ideologis yang sangat kuat. Iran tak hanya bicara soal kekuasaan, tapi soal keyakinan, soal resistensi terhadap imperialisme Barat, soal moral high ground. Kami bukan hanya Iran, kata Ayatollah Khomeini dulu. Kami adalah suara dari mereka yang tertindas di dunia. Inilah sebabnya banyak kelompok bersenjata bersedia tunduk pada Iran, meskipun bukan warga negaranya. Dan ya, inilah yang membuat Barat frustasi. Karena kekuatan Iran bukan hanya di tank dan rudal, tapi di kepala dan hati mereka yang percaya bahwa perjuangan mereka itu suci. Kelima, ketahanan ekonomi dan kemampuan bertahan di tengah sanksi. Bayangkan saja, sebuah negara yang telah disanksi puluhan tahun,
namun tetap bisa membiayai perang di 5 negara. Itulah Iran. Sejak tahun 1979, Iran hidup dalam tekanan ekonomi, sanksi dari Amerika, Uni Eropa, bahkan PBB. Tapi apa yang terjadi? Mereka membangun sistem perbankan alternatif, menciptakan mata uang kripto nasional, memanfaatkan jaringan pelabuhan rahasia untuk ekspor minyak ilegal, bahkan menjalin kerjasama diam-diam dengan Rusia, Cina, dan Korea Utara. Iran belajar untuk hidup tanpa Barat. Mereka membangun industri pertahanan dalam negeri, bahkan membuat sendiri rudal balistik jarak jauh seperti Shahab 3 dan Khaybar. Dan kini, dengan perang di Ukraina dan meningkatnya ketegangan global, Iran malah naik panggung. Rusia membeli drone kamikaze dari Iran, Shahed 136, untuk menyerang Ukraina. Cina mendekati Iran untuk pasokan energi jangka panjang. Negara-negara Global South mulai melihat Iran bukan sebagai teroris, tapi sebagai negara kuat yang berani menentang Barat. Iran bukan negara biasa. Mereka adalah entitas dengan visi jangka panjang, kesabaran politik, dan kemampuan bertahan yang tak dimiliki negara-negara lain di kawasan. Mereka tidak sempurna, tapi mereka tak bisa diabaikan. Ketika Amerika bergantung pada dominasi militer dan Israel pada keunggulan teknologi, Iran bertaruh pada ideologi, jaringan, dan waktu. Dan sejauh ini, strategi itu berhasil. Dunia bisa terus membenci Iran, tapi dunia juga tak bisa memaksa Iran tunduk. Di balik sanksi dan blokade, berdiri sebuah bangsa yang telah terbiasa hidup dalam tekanan. Dan justru karena itulah, mereka jadi makin kuat. Dan kekuatan Iran tidak berhenti di situ. Ketika negara-negara lain bergantung pada aliansi militer seperti NATO, atau kerjasama ekonomi seperti G7, Iran justru membangun porosnya sendiri, poros perlawanan. Mereka menyebutnya Axis of Resistance, atau poros mukawamah, sebuah aliansi tak tertulis yang terdiri dari kelompok-kelompok bersenjata, pemerintahan Syiah, dan jaringan media yang menyebar dari Beirut, Damaskus, Baghdad, hingga Sanaa. Lewat poros ini, Iran tak perlu menginvasi secara langsung. Cukup lewat suplai senjata, pelatihan dan ideologi, mereka bisa mengguncang stabilitas lawan-lawannya dari jarak jauh. Ini bukan teori. Ini fakta yang terlihat di lapangan. Ketika Israel melancarkan serangan udara ke Suriah, milisi pro-Iran langsung merespons. Ketika kapal tanker Iran disita di Yunani, Hizbullah langsung menggertak Laut Mediterania. Ketika Amerika memperkuat pangkalan di Teluk, Houthi menggempur kapal dagang sekutu. Iran tidak perlu menembak langsung, tapi setiap tekanan terhadap Iran akan dibalas oleh tangan-tangan lain. Dunia pun mulai menyadari menyerang Iran, bukan hanya menyerang satu negara, tapi memantik puluhan front perlawanan yang menyebar seperti api dalam sekam. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang sangat menentukan, waktu. Iran paham bahwa mereka tidak perlu menang cepat, mereka hanya perlu bertahan. Bertahan cukup lama hingga musuh-musuh mereka lelah, hingga harga minyak naik, hingga politik dalam negeri musuh bergolak, hingga pemimpin-pemimpin dunia silih berganti. Sementara prinsip Iran tetap tidak berubah. Dan inilah mengapa, dari Washington sampai Tel Aviv, dari Riyadh sampai London, para pemimpin negara duduk dalam ruang-ruang rapat tertutup, membahas satu pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini. Bagaimana menghentikan Iran? Tapi pertanyaan yang lebih mengerikan adalah, bagaimana jika Iran tidak bisa dihentikan? Bagaimana jika kita telah menghadapi sebuah entitas yang bukan lagi sekadar negara, tapi sistem perlawanan global yang hidup, berkembang, dan kebal terhadap tekanan konvensional? Dan bagaimana jika, dalam 10 atau 20 tahun ke depan, poros yang mereka bangun, justru menjadi alternatif kekuatan baru, di tengah dunia yang makin tidak stabil? Disinilah letak ketakutan sejati itu. Bukan karena bomnya, bukan karena drone-nya, tapi karena ide dan ketekunan politik yang tidak bisa dibunuh dengan rudal atau embargo. Iran mengubah medan perang. Iran menulis ulang strategi geopolitik, dan selama dunia masih menggunakan cara lama untuk menghadapinya, Iran akan terus melangkah, di bawah tanah, di balik layar, dan di benak mereka yang percaya bahwa kekuatan bukan hanya soal senjata, tapi soal bertahan dalam tekanan, dan menyusun ulang peta kekuasaan dunia. Jika tren ini berlanjut, maka satu hal menjadi jelas, Iran tidak sedang bermain dalam aturan geopolitik lama. Mereka menciptakan aturannya sendiri. Di saat negara-negara barat bergantung pada kekuatan lunak seperti diplomasi dan kerjasama multilateral,
Iran membangun kekuatan keras dan jaringan bawah tanah yang tak bisa dijangkau oleh perjanjian-perjanjian internasional. Mereka tidak hadir dalam forum-forum elit dunia seperti G7 atau Davos, tapi mereka hadir dalam bentuk lain, dalam serangan drone ke pangkalan militer, dalam unjuk rasa anti-barat di jalan-jalan Baghdad, dalam spanduk kematian untuk Amerika di masjid-masjid Yaman, dan dalam perlawanan bersenjata di Gaza. Dunia kini berada di titik di mana Iran bukan lagi aktor regional, tapi kekuatan lintas batas. Mereka bukan hanya ancaman bagi Israel, tapi juga tantangan langsung bagi sistem unipolar yang selama ini didominasi Barat. Amerika Serikat semakin kehilangan pengaruh di kawasan. Setiap kali mereka mundur dari satu titik, seperti Afghanistan, Suriah, atau Irak, Iran segera mengisi ruang kosong itu. Mereka tidak butuh invasi. Mereka cukup hadir secara ideologis, melalui proksi lalu mengakar kuat dari dalam. Dan itu yang membuat mereka sulit dikalahkan. Tidak ada satu pangkalan untuk dibom. Tidak ada satu komando untuk ditangkap. Yang ada hanyalah jaringan cair yang terus bergerak, hidup dari konflik, dan berkembang di bawah tekanan. Dan di luar Timur Tengah, efek domino Iran sudah mulai terasa. Di Asia Tengah, Iran memperkuat hubungan dagang dengan Kazakhstan, Tajikistan dan Turkmenistan, membangun rute alternatif di luar kendali Barat. Di Afrika, Iran menanam pengaruh dengan menyuplai senjata dan pelatihan kepada kelompok-kelompok bersenjata di Sudan, Nigeria, dan bahkan Somalia. Di Amerika Latin, Iran menjalin kerjasama militer dengan Venezuela dan Nicaragua, dua negara yang juga bermusuhan dengan Washington. Bahkan di Asia Tenggara, geliat pengaruh Iran mulai merayap. Di Indonesia dan Malaysia, meski mayoritas Muslim Sunni, ada simpati diam-diam terhadap Iran di kalangan aktivis anti-imperialisme dan kelompok minoritas Syiah. Di Filipina dan Thailand, laporan intelijen menyebut adanya sel tidur pro-Iran yang dibentuk untuk memantau dan, jika diperlukan, menyerang kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Dan semua itu dibangun tanpa perlu satu pun tank melewati perbatasan. Ini adalah seni perang gaya baru menyusup, membentuk opini, membina hubungan bawah tanah, dan hanya memunculkan kekuatan saat momen krusial datang. Iran tidak sedang mencari dominasi dalam pengertian klasik. Mereka tidak ingin menjadi polisi dunia seperti Amerika. Yang mereka inginkan adalah eksistensi dan pengaruh yang tidak bisa diabaikan. Mereka ingin dikenali sebagai kekuatan yang tak bisa ditekan, tak bisa dibungkam, dan tak bisa dipaksa tunduk oleh sistem global lama. Jika Barat terus mengabaikan dinamika ini, maka dalam 10-20 tahun ke depan, kita akan melihat peta kekuatan dunia berubah total. Timur Tengah tidak lagi jadi halaman belakang Amerika. Kawasan Teluk akan jadi pusat dari sistem kekuasaan alternatif yang tak lagi bergantung pada dolar, tak lagi terikat pada NATO, dan tak lagi tunduk pada hegemoni satu pihak. Dunia multipolar bukan lagi wacana, tapi realitas. Dan Iran, yang selama puluhan tahun dikukucilkan, justru akan berdiri sebagai salah satu poros utamanya. Untuk negara-negara seperti Indonesia, ini adalah peringatan sekaligus peluang. Kita tidak bisa lagi melihat Iran hanya sebagai konflik di Timur Tengah. Karena dampaknya menjalar dari harga minyak global, stabilitas jalur pelayaran kerjasama energi, hingga perubahan dinamika diplomatik antara negara-negara selatan. Indonesia yang selama ini condong menjaga hubungan netral, harus lebih waspada. Bukan karena Iran adalah ancaman langsung, tapi karena arah dunia mulai berubah. Dan det perubahan besar it vägluftfart, arasirat ponses. Dan jangan lupakan medan baru yang kini jadi garis depan konflik global dunia digital. Iran telah mengubah perang bukan hanya dengan rudal dan drone, tapi juga dengan keyboard dan server. Pasukan siber Iran, seperti kelompok APT-33 dan PT-34, telah terbukti mampu meretas infrastruktur penting di Arab Saudi, Amerika Serikat, bahkan lembaga keuangan Eropa. Serangan siber ke jaringan listrik, data militer, dan sistem pemilu bukan lagi fiksi. Itu sudah terjadi. Dunia menyaksikan saat virus komputer Stuxnet menyerang fasilitas nuklir Iran tahun 2010.
Tapi yang tidak disadari banyak orang adalah bagaimana Iran membalasnya. Bukan dengan bom, tapi dengan membangun tentara siber diam-diam yang kini menjadi salah satu kekuatan siber paling ditakuti di dunia. Mereka tidak hanya menyerang sistem digital, tapi juga membanjiri media sosial dengan narasi kontra Barat, menyebarkan opini global yang merugikan citra Amerika, Israel, dan sekutunya. Dalam konflik Gaza misalnya, akun-akun pro-Iran membentuk jaringan digital global yang mempengaruhi persepsi publik, bahkan di negara-negara Barat sendiri. Iran mengerti bahwa perang hari ini bukan hanya soal siapa yang menang di medan tempur, tapi siapa yang mengendalikan narasi. Dan ini menjadikan Iran bukan hanya kekuatan militer atau politik, tapi juga kekuatan informasi. Mereka bermain di ruang opini publik, memanfaatkan algoritma, menggunakan video, meme, bahkan film dan musik, untuk menyampaikan pesan yang sama. Perlawanan itu sah, dan dominasi Barat harus dilawan. Dunia kini harus mengakui bahwa Iran telah bermain di semua lini militer, ideologi, proksi, ekonomi, teknologi, dan informasi. Mereka adalah bentuk baru dari kekuatan global yang tidak bisa dihancurkan hanya dengan sanksi atau perang terbuka. Bahkan ketika dunia berusaha mematikan Iran, mereka justru bertumbuh dari dalam. Seperti tekanan yang memadatkan batu bara menjadi berlian, Iran dilahirkan dari tekanan dan isolasi. Dan itu justru yang menjadikan mereka kuat. Mereka bukan sempurna, tapi mereka berbahaya. Dan di balik semua kekuatan itu, ada sesuatu yang lebih mendalam, sebuah keyakinan sejarah. Iran percaya bahwa mereka sedang menjalankan misi besar, bukan hanya untuk negaranya, tapi untuk dunia Islam, untuk perlawanan global, untuk menantang tatanan yang dianggap zalim dan timpang. Dan disinilah letak keistimewaannya. Mereka tidak berjuang untuk pemilu 5 tahunan. Mereka berjuang untuk tujuan yang mereka suci, sebuah proyek peradaban. Afghanistan itu perhatian sida, itu bisa diperdebatkan. Tatsen nere. Selama puluhan tahun, dunia mencoba mengurung Iran. Tapi justru dari keterkurungan itu, Iran menjelma menjadi sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya sebagai negara, tapi sebagai simbol, sebagai api kecil yang menolak padam di tengah badai. Kini kita hidup di dunia di mana kekuatan tak lagi hanya soal tank dan jet tempur, tapi soal siapa yang bisa bertahan, siapa yang bisa membangun jaringan, siapa yang bisa menahan tekanan tanpa runtuh. Dan Iran telah membuktikan di hadapan dunia bahwa mereka bisa melakukan. Maka ketika kita bertanya, kenapa Iran ditakuti banyak negara? Jawabannya bukan hanya karena nuklir, bukan hanya karena Hizbullah atau IRGC. Tapi karena Iran adalah gambaran dari sesuatu yang tidak bisa dikalahkan dengan cara-cara lama. Mereka adalah bentuk baru dari kekuatan abad 21, keras di luar, ideologis di dalam, cair secara strategi, dan hidup di luar peta kekuasaan konvensional. Selama dunia belum menemukan cara baru untuk menghadapi mereka, maka Iran akan tetap menjadi bayang-bayang yang mengintai dari balik setiap konflik, dari balik setiap pangkalan militer, dari balik setiap keputusan diplomatik. Karena Iran bukan cuma hadir di peta, mereka hadir di pikiran. Dan itu justru yang paling ditakuti. Dan jika tren ini terus berjalan tanpa koreksi global yang serius, maka kita sedang menyaksikan babak awal dari lahirnya tatanan dunia baru. Tapi bukan seperti yang diimpikan Barat. Jika dulu dunia dikotak-kotakkan menjadi blok Barat dan blok Timur, kini Iran dan sekutunya melahirkan apa yang bisa disebut sebagai blok perlawanan global, tidak terikat pada ideologi kiri atau kanan, tapi pada semangat anti-hegemoni. Negara-negara yang dulu dianggap pinggiran mulai menunjukkan taring. Rusia, meski sedang terluka di Ukraina, tetap menjalin kerjasama militer dan energi dengan Iran.
Cina, meski hati-hati, tetap menjadi mitra strategis dalam proyek-proyek jalur sutra baru dan pasokan minyak jangka panjang. India bahkan diam-diam membuka ruang kerja sama dagang dengan Iran di tengah embargo, karena melihat bahwa jalur pelayaran Selat Hormuz dan Laut Arab tidak bisa diamankan tanpa komunikasi dengan Teheran. Dan di balik semua itu, BRICS, aliansi ekonomi dari negara-negara non-barat seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, mulai membuka pintu keanggotaan untuk Iran. Jika ini terjadi secara resmi, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iran akan menjadi bagian dari poros ekonomi global alternatif, yang tidak dikendalikan dolar, tidak dikendalikan IMF, dan tidak dikendalikan NATO. Ini adalah mimpi buruk bagi Barat dan kemenasan simbolik bagi Iran. Dunia Selatan yang selama ini hanya menjadi objek kebijakan global, kini mulai berubah menjadi subjek. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mulai mencari jalan tengah. Mereka tidak ingin memilih Amerika Serikat atau Cina, tapi mereka juga tidak ingin tunduk pada logika dominasi. Dan di celah itu, Iran masuk. Dengan pesan sederhana bahwa perlawanan adalah mungkin, bahwa tekanan bisa dilawan, dan bahwa dunia bisa berubah jika cukup banyak negara berani berkata tidak pada sistem lama. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia punya posisi unik. Kita punya potensi untuk jadi jembatan antara dunia Barat dan dunia Islam. Tapi kita juga berada di persimpangan yang rumit. Di satu sisi, kita punya hubungan baik dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang notabene berseberangan dengan Iran. Di sisi lain, kita juga punya simpati akar rumput yang tinggi terhadap isu-isu Palestina, Gaza, dan perlawanan terhadap dominasi Amerika, di mana Iran selalu mengambil posisi terdepan. Hal ini membuat kebijakan luar negeri Indonesia perlu lebih cermat, lebih tajam. Karena Iran bukan hanya entitas asing. Maka pertanyaan akhirnya bukan hanya kenapa Iran ditakuti, tapi apa yang akan dilakukan dunia terhadap Iran yang terus tumbuh ini. Akankah mereka mencoba menekan lebih keras, atau justru membuka ruang dialog yang sejati? Sejauh ini, semua tekanan hanya membuat Iran semakin membumi. Setiap embargo menjadikan mereka mandiri. Setiap serangan hanya memperkuat narasi perjuangan mereka. Dan setiap propaganda anti-Iran justru menjadikan mereka lebih menarik di mata mereka, yang selama ini merasa tertindas oleh tatanan dunia yang timpang. Our sejamin semua biar old seeing. Mana yung baik sings facho. Kigvaktu, baik juts befapra reyes. Dalam peta dunia yang terus bergeser, satu hal menjadi jelas. Iran bukan lagi sekadar titik di Timur Tengah. Iran adalah simbol ketahanan, perlawanan, dan strategi jangka panjang yang sedang menulis ulang buku geopolitik global. Dan selama dunia belum siap membaca buku baru itu, maka Iran akan terus menjadi halaman paling penting yang tak bisa dilewatkan.